Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Saya izinkan Kak Natali untuk meletakkan dirinya sebagai apa? Penanya, pendiskusi, ataupun pembantah saya. Silakan. Siapapun umat Kristiani yang ada di sini. Boleh saya bertanya? Kalau saya over mic, ya kalau saya malas jawab, saya nggak jawab. Kami tidak memaksa siapapun menjawab. Oke, Kak Natali, kalau boleh saya tahu, Kak Natali ini nama Tuhannya siapa? Yesus Kristus. Apakah Yesus itu menurut Kak Natali adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi? Ya, sebab dia firman-Nya Bapa. Oke. Jadi Bapak siapa? Bapa adalah sumber segala sesuatu yang ada. Apakah Termasuk Bapak roh, pencipta? Termasuk firman, termasuk roh. Bapak itu pencipta atau bukan? Saya baru jawab, masih jawab udah dikasih pertanyaan lagi. Uni harus punya apa ya? Sense of guru. Karena saya sudah mendapatkan jawaban, lalu untuk apa lagi saya bertele-tele? Maka saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dong. Saya tidak menanggapi jawaban. Artinya kamu tidak perlu jawaban, jadi jangan nanya. Makanya saya Buktinya, tidak. loh, kalau saya tidak membutuhkan jawaban, maka saya tidak akan bertanya. Pertanyaan Anda jawab. Saya menghargai. Kamu lagi bertanya, saya tidak lagi jawab. Kamu udah over lagi saya pertanyaan. Tidak, Otak saya cuma justru satu. cepat untuk Lidah menanggapi. saya cuma satu. Oke, gitu slow loh. dong, santai dong. Kenapa Iya, jadi ke-trigger target begitu? kamu Santai. itu mau berantem, mau debat, No, mau berdebat menjatuhkan. itu Nah, ini kalau namanya. diskusi ilmu itu yang dikejar ilmunya. Iya, Walaupun makanya tidak saya mengejar. sesuai. Saya mengejar Walaupun ilmu dari tidak tadi. cocok, itu pasti tidak Saya tidak bilang tidak cocok. Saya tidak bilang tidak Kamu cocok. sudah harus Saya siap tidak dengan membantah. itu. Loh, Kamu harus sudah siap dengan kenapa pertanyaan tantrum? kamu Santai yang dong, tidak relax, sesuai. tarik nafas, Ada kemungkinan relax. tujuan dari pertanyaan kamu itu tidak tercapai nantinya. No. Karena Saya pertanyaan tidak pasti sedang. ada tujuan, pasti Iya ada dong, ingin tahu. target. Ingin tahu, targetnya ingin tahu. Ya kan? Ya kan? Yes, saya ingin tahu. Tadi Anda sudah jawab. Pertanyaan saya yang pertama Anda sudah jawab. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Saya tidak bertele-tele. Saya tadi bertanya pertama. Tuhan Anda namanya siapa? Yesus. tidak Saya harus puas dengan menjawab jawaban itu. nafsumu. Saya tidak Ya, harus menjawab silakan. nafsumu. Saya tidak mesti harus Ini juga yang lain memaksakan juga Anda tanya menjawab. Pak Steve, tanya Pak Lopo. Gini tanya loh, Pak sister. Eko. Kalau Anda sudah tidak mau menjawab, tinggal bilang saya tidak mau menjawab. Tadi Saya sudah pindah. bilang saya tidak tertarik. Kapan Tadi saya mau katanya jawab, saya sudah. tadi katanya mau Karena ditanya. saya sudah keberatan. Anda motong-motong nih kayak sekarang. Loh, Coba. enggak. Saya lagi tidak memotong, saya menjelaskan menanggapi. sesuatu, Anda bicara terus. Anda tidak menjelaskan, Anda menjawab. Sesuatu, Anda bicara terus. Coba yang Anda jelaskan yang Saya mana lagi coba? ngomong, Anda ngomong lagi. Ya udah, yang Anda jelaskan yang ngomong mana? aja sendiri. Sama seperti saya, Anda juga begitu. Ya. Ketika saya mendapatkan jawaban Anda, saya tidak bertele-tele, bahkan saya tidak menyangka jawaban Anda. Saya maju ke pertanyaan selanjutnya. Dan saya tidak tertawa. Bahkan saya tidak tertawa ketika tidak ada yang lucu. Itu adab saya. Saya menghargai jawaban Anda. Cara saya menghargai jawaban Anda adalah dengan maju ke pertanyaan selanjutnya. Bagi Iya, saya it's lucu, okay, karena nggak masalah. Anda yang Nggak masalah. ngomong, Loh, Anda yang jawab sendiri. Saya tidak pernah menjawab. Tidak ada, saya tidak pernah menjawab. Dari tadi saya menerima jawaban Anda. Ngomong sendiri, saya close mic. Silakan. Saya tidak masalah. Dan lucunya teman-teman, dari tadi tuh saya minta izin, saya boleh bertanya dan dia mengizinkan. Ketika saya bertanya, siapa Tuhan Anda? Yesus. Bagi saya clear. That is very very clear. Saya tidak butuh lagi penjelasan mutar-mutar. Lalu ketika saya bertanya lagi, oke, apakah Yesus adalah pencipta? Dia jawab lagi, iya. Oke, very clear. Saya tidak lagi mendebat jawaban dia. Lalu saya lanjut. Lalu siapa Bapak? Dia jawab, Bapak adalah sumber. Lalu saya mendapatkan itu sebagai jawaban yang very very clear. Saya tidak lagi membantah, bahkan saya tidak mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Bapak. Tapi saya tanya kemudian, apa pertanyaan saya selanjutnya?
Loh, Rifa, saya sedang mulut katanya kita udah religiusnya mic. bikin pusing nggak bikin pintar. Katanya sudah open mic, sudah close mic. Iblis. Loh, Lidahnya mulai. itu lidah Kenapa iblis. Roh Kudusnya tidak dibawa? Mulai menghakimi, mulai Semua menghujat. dengar ini gitu. Tuh, saya tidak pernah mengatakan Anda iblis loh. Tuh, mulai terguncang, mulai Suami tantrum. nggak sih kamu itu? Apa kaitannya dengan suami dengan cara bicara saya? Apa kaitannya dengan suami? Kenapa menyerang pribadi? Kalaupun saya punya suami atau tidak, apa hubungannya dengan Anda? Jangan seperti mama-mama yang suka nonton gosip Kalau lah. mau kemal Anda, saya juga digituin. Enak nggak? Saya Diapain? udah masuk ke sini Anda diapain? baik-baik loh. Ini Lah. kenapa jadi begini? Loh, saya kan baik-baik. Saya kan nggak nyerang Anda. Anda yang nyerang saya loh dengan mengatakan saya iblis loh. Ini Kok playing stop bahasa victim? saya. Kok menunjukkan Tidak ada Anda playing urusan dengan victim? kamu. Saya Tidak nyerang ada Anda nggak? urusan Di bagian mana saya menyerang Anda? Mulai detik ini Bagian mana saya menyerang kamu Anda? tidak bicara soal kamu tidak bicara Kalau soal Anda sudah close mic, kenapa Anda ikut bicara? Saya menjelaskan kronologis dari orang-orang yang menonton barusan biar mereka nggak salah paham. tidak bisa bahas tentang saya mulai detik Loh, ini. saya tidak bahas Anda, kok pede sekali. Sejak kapan saya menyebut nama Anda? Saya hanya menceritakan. Ini jawab begini Loh. very clear. Nggak Saya usah bahas sedang lagi menjelaskan tentang kronologis dan itu tidak ada kaitannya dengan pribadi Anda. Yang menyerang pribadi adalah Anda dengan mengatakan saya iblis. saya. Enggak ada, nggak ada Mulut kamu urusannya. udah kasih, tapi kosong. Nggak ada. Iya, bagi di sini. Anda kosong, tidak masalah, tidak masalah. Andai pun Anda mengatakan saya hantu belau itu tidak masalah karena yang bicara adalah Anda. Who are you? You are nothing. Oke? Jadi saya di sini adalah sebagai orang yang bersifat ditanya atau bertanya karena ini Komal tempat berdiskusi, bukan buat duduk-duduk warung kopi cari pacar, bukan. Ini Komal tempat orang berdialektika setahu saya. Benar Bang Polopo? Siap, apa nama Yes, tempat? saya menggunakan Komal ini sesuai dengan fungsinya. Saya sudah kasih kalian kesempatan untuk Dari menjadi tadi saya penanya. ngapain sama mereka? Loh, Natali, santai katanya lah, sudah close mic. Natali. Dari What, tadi what saya happened? ngapain? Anda apa dengan Anda ini? Saya tidak menyentuh Dari Anda. Saya tadi juga saya bertanya dengan ngapain? Bapak Lopo. Loh, ada apa dengan Anda? Kenapa tidak membawa Roh Kudus Anda yang bijaksana itu? Hah? What's wrong with you? Jadi teman-teman, Unirifa kalau berada di lagi-lagi memotong omongan saya, lagi-lagi. Kamu kena azab pincang, hah? Kamu Saya tidak pincang, kaki saya I'm fine, I'm very fine. Kamu lihat Siapa ya, tukang azabnya? Yang ngajab siapa? Yang mengazab saya siapa? Yesus. Baper banget Tuhan Anda, tukang ngajab Tuhan lo. Suka ngajab-ngajab Tuhannya Yesus. Oh Yesus jadi kerjanya ngajab-ngajab orang gitu. Katanya makasih. Gimana sih? Masa mempitnah Yesus suka ngajab saya? Jadi selama ini yang bikin orang jatuh, bikin orang mati, kecelakaan itu Yesus. Jahat banget Tuhan kamu Natali. Parah ini Natali mempitnah Yesus katanya kasih. Katanya menyelamatkan orang berdosa. Malah menjatuhi orang berdosa dengan ajab. Gimana sih ini Yesus? Dengan lidah seperti itu. Loh, bangga dong. Lidah saya berbicara tepat, tegas, sesuai dengan poinnya, nggak bertele-tele. Bahkan saya justru membuktikan bahwa umat Kristiani ini hanya umat dusta. Turun kamu ngomong sama Islam. kayak Silakan, begitu. silakan. Saya tidak paksa Anda untuk naik di sini. Bang Polopo paksa nggak orang ini naik ke sini? Gak, silakan. Umat Islam ini tugasnya adalah edukasi, bukan untuk. Orang gila ngomong Iya, sendiri. quote Yesus sendiri, juga konteks dituduh sendiri. orang gila dalam kitab Anda dalam kitab Markus. Yesus dituduh ODGJ sama. Yesus dan saya sama-sama dituduh gila. Bahkan Yesus orang tuanya yang menuduh gila. Gitu pusing amat sama Tuhan orang. Iya Loh, kan? saya tidak pusing dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda kayak Karena agamamu nggak laku, ilmu Waduh. kamu nggak laku. agama saya nggak laku. Ayo, mulai. Ya jadi gini, agama saya nggak laku karena agama saya nggak dijual. Ya, seperti agama kamu yang dijual kemana-mana ya. Mohon maaf, memang kita beda kelas. Kenapa kalian anti dengan sisi akademik? Kenapa kalian anti dengan pertanyaan? Kenapa kalian anti dengan dialektika lintas iman yang beradab? Kenapa ketika saya menggunakan adab sebagai seorang muslim, mendengarkan jawaban, kemudian maju ke pertanyaan selanjutnya, tidak bertele-tele, kenapa kalian terganggu? Malu, insecure dengan agama kalian yang tidak mampu dijelaskan secara akademik. What's wrong with you? Katanya orang memiliki kasih, agamanya katanya Tuhannya pengasih. Tiba-tiba Tuhannya dituduh mengajab orang lain. Jadi yang bikin orang-orang keselio di dunia ini tuh Yesus berarti. Waduh, parah banget nih Tuhan kalian. Waduh, kalian menghina Tuhan kalian tuh nggak henti-hentinya ya. Baik dalam doktrinal, dalam kenyataan, dalam realitas. Pak Sang Boleh Legend. saya bertanya? Silakan. Oke. Kalau boleh dijawab pertanyaan aku kaya dengan data. Di mana Allahmu berfirman kepada Muhammad? Mhm. Mm-mm.
berfirman kepada Nabi Muhammad dalam seluruh Al-Quran. Di mana datanya dari seluruh Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu firman kepada Nabi Muhammad. Mana datanya? Open di mana? Allah Datanya Al-Quran. berfirman. Bang Palopo bantu dulu, Bang Nggak ada Palopo datanya bukakan. di situ cuma karangan di situ bawa karangan Muhammad itu. Oke, karangan Muhammad. Karangan Muhammad ya. Oke, mari kita Kalau buka ada karangan kalau Muhammad. ada memberi Oke. data malam ini Allah mau berfirman seperti nabi-nabi sebelumnya, saya berarti Ya, bagaimana nabi-nabi ya bagaimana cara nabi sebelumnya berfirman? Coba Allah tunjukin. berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Abraham. Berarti Tuhan kamu bicara. Jelas. Ya berarti Tuhan kamu bicara gini, Allah berfirman. Berarti Allahnya banyak gitu. di Allah mana? satu Kamu bicara akui dengan kan Allah lain. kitab itu kan? Kamu akui kan kitab itu kan? Ih, maaf, Al-Quran saya nggak sama dengan karangan Aduh, manusia. Buktinya kau bahas setiap hari. Di mana Allah Loh. berfirman sekarang di Al-Quran itu? Kenapa Al-Quran saya harus sama dengan kitab karangan manusia? Al-Quran saya perkataan Allah. Kok saya harus sama-sama? Karangannya Mamat, karangannya Mamat itu Al-Quran itu. Oke, mari kita lihat yang karangan. Bang Palopo, coba dibuka ayat ini ya. Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 1, Bang Palopo. Ya, jelas. Baca mana Allah mau firman Iya. itu? Di mana? Itu Allah berfirman. Mana di Al-Quran Si berkata itu Allah. Oten ini kan bilang begini, dia mau kitab kita sama seperti kitab karangan manusia, harus tertulis Allah berfirman. Bang, kitab kami bukan karangan manusia. Berarti Tuhan Anda bilang begini ya ketika dia mau berfirman, Nggak usah kemana Allah banyak berfirman. narasi, kau jangan bareng ngelocok kau mana. Ya, saya, loh, jijik saya menyamakan kitab saya dengan kitab karangan manusia. Data itu. Masa Anda bilang begini, tunjukkan bahwa berlian sama dengan kotoran yang saya miliki. Ya nggak mau lah saya. Di situ Al-Quran. Ya tidak ada. Kitab saya nggak sama dengan kitab karangan manusia, nggak ada. Itu karangan itu Al-Quran itu. Nah, karangan itu seperti ini. Ya, nih, di mute dulu. Ini karangan nih. Coba tunjukkan, Bang. Kita coba jawab ya. Dengar teman-teman, perhatikan baik umat Islam ataupun umat Kristen yang ada yang menonton di bawah. Mohon maaf, jangan paksakan bahwa kitab Al-Quran yang adalah kalam Allah harus sama dengan kitab kalian yang adalah karangan manusia. Kami tidak akan pernah mau merendahkan. Diam dulu Mendi, Ya, di mute dulu Mendy. Jadi jangan paksa. Tunggu. Saya maklum kalau umat Kristen tidak ada adab, motong-motong pembicaraan saya maklum. Kalau tidak ada ilmu saya maklum. Yang tidak maklum itu kalau tidak bawa Roh Kudus, saya minta bawa Roh Kudus ya ke atas ya. Jadi buat oten-oten yang alergi fakta dan alergi ilmu ya, pertama, jangan samakan kitab kami yang adalah kalam Allah yang mulia dengan karangan manusia yang tertulis Allah berfirman. Sejak kapan kami mau sudi menyamakan Al-Quran kami dengan karangan manusia yang tertulisnya berfirmanlah Tuhan dalam hati. Jadi Tuhan sendiri bicara gitu. Tuhan bicara bahwa Tuhan berfirman dalam hati. Kok kalian paksa kalau Al-Quran kami sama dengan karangan manusia? Maaflah brother, cukup kitab kalian saja kalian imani sebagai kitab yang datang dari Tuhan padahal karangan manusia. Contoh, Lukas pasal 1 ayat 1, Bang Jeru buka. Ini katanya firman Tuhan ini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia itu? Theophilus yang mulia itu Tuhan yang bicara tuh. Jadi ini, saya tidak mau menyamakan Al-Quran saya dengan karangan lepas manusia begini yang tidak jelas siapa penulisnya. Masa, mana kitabmu sama dengan kitab kami? Ya nggak sama lah. Enak aja. Mohon maaf ya, mungkin kalian ingin menyamakan kitab kita. Jadi memang kau ini ya Diam dulu. Belum disuruh bicara udah ngomong duluan. ya memang di dalam Al-Quran itu bukan perkataan Allah, itu perkataan Nabi Muhammad, itu banyak datanya. Aduh kamu ini. Coba tunjukkan. Tunjukkan. Ini kan banyak Tunjukkan. datanya. Nah, Buka dong, mana perkataan Nabi yang mana? jangan kamu pegangan ya. Mana perkataan Nabi ya? Harusnya kamu kuasai itu, kuasai materinya dulu. Kau tanya begitu Mendi, kau nggak kuasai materi. Enggak, tunjukkan aja biar ikhwah. Biar mana. Yang namanya Mendi ini belum pernah saya seumur diskusi sama dia pakai data, dia kan modal congor doang. Nggak apa-apa. Coba buka udah Mendi. Udah Mendi. Mandi. Buka. Antek-antek Zionis buka mana perkataan Nabi Muhammad. Rifa, kamu buka dong di Al-Anbiya. Loh, kau yang buang air besar, aku yang cebokin. Kamu.
Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Kok kau yang buang air besar saya yang cebokin, kau yang punya masalah saya yang harus selesaikan. Bang Paul Steve, besarkan Bang Paul Steve, tunjukkan Tuhan berfirman dalam hati Bang. Enggak berarti kamu tidak percaya Al-Quran kamu ya? Buka Tuhan berfirman dalam hati Bang. Enggak berarti kamu tidak percaya Al-Quran kamu. Ini kan ayat kamu. Apaan nih orang nih berarti? Kenapa kau tidak membuka ayat kamu? Karena kamu oten, saya lagi ngajarin oten. Nah, coba kamu bukaan dia ayat 4. Buka Bang Paul Steve, Tuhan berfirman dalam hati Bang. Gimana sih? Saya kan tamu. Gimana sih saya ya? Saya yang bertanya kepada kalian, bukan kalian. Oke. Silakan. Perhatikan teman-teman, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini. Pertanyaanku, siapa yang mendengarkan Tuhan berfirman dalam hati ini? Dijawab dulu dong. Gimana sih kamu ini? Saya kan Kenapa? Jijik dengan kitab sendiri ya? Jijik dengan kitab sendiri. Kamu takut ya kalau saya bertanya? Iya, saya takut sama anjing gila, sama ODGJ, sama kamu. Saya takut. Itu kan sudah jelas. Berarti Saya kamu takut. sama Saya takut seperti Holy Ghost. Ada Holy Ghost, saya takut. Iya, Takut dibuka banget. dong. Takut Saya- banget. Ini Uni Riva saya sudah dengar dia nih apa terkenal atau apa gitu. Oh iya, Jadi, saya lebih terkenal daripada Paulus. enggak, Paulus lebih terkenal ke apa? Lu mana ada? Coba tunjukin mana sejarah yang menulis Paulus. Iya, Paulus lebih terkenal. Saya jelas nama saya di PD Dikti tertulis. Paulus di mana tertulis namanya? Klaim dia sendiri. Paulus Mana- mati. Nabi kamu Nama mana? Bapaknya aja nggak tahu kok. Nama bapak saya jelas. Nama bapak Paulus siapa? begini, Nabi kamu membaca hormati. Oh jelas. Nama ayahanda Nabi saya jelas. Muhammad bin Abdullah. Nah, nama bapak Paulus siapa? Coba kamu jelas. Nama Nabi saya ada di dalam buku Michael Hart sebagai orang yang berpengaruh nomor 1. Nah, Paulus di mana tertulis? Jelaskan dulu Anbiyain Pak. Nah, apa sih saya Zionis, jangan jiwa-jiwa Zionismu kamu bawa di Komal Islam. Kami bukan budakmu yang bisa mengikuti apa yang kau mau. Kau kan data saya. Ya udah, saya tanya, itu siapa yang berfirman dalam hati itu? Siapa yang dengerin? Kamu jelasin, kamu takut ya saya bertanya. Kamu Iya, nggak tahu jijik, ya, takut oh, plus jijik. Takut banget. Ih, takut. Aku gimana sih? takut. Ih, aku nangis. Aku kamu nangis nggak ini. percaya Takut kamu. seperti Yesus yang bercucuran darahnya. Saya Gimana takut. Yesus Coba. mati bangkit. Yesus mati bangkit. Oh, bangkit. Oke, Yesus bangkit. Sama apa bedanya dengan Lazarus? Iya, Nabi kamu Iya, udah. Tuhanmu yang bangkit itu mana sekarang? Ya, Tuhan kamu tidak ada. Loh, Tuhan kamu emang ada? Coba tunjukin Tuhanmu, suruh naik TikTok ke sini biar saya debat dengan dia. Lah, Tuhan kamu yang pernah mati aja nggak pernah ada. Mana dia coba? Kalau Tuhan saya memang tidak bisa dilihat. Tuhan kamu yang pernah hadir 33 tahun makan ikan goreng dan ketiduran di dalam perahu itu mana dia? Ini kalau Tuhan kamu ada, mana Lah, mujizat? Tuhanmu yang manusia aja udah nggak ada. Emang ada Tuhanmu sekarang? Pada utusannya. Contoh Loh, Nabi Muhammad. gini, Apa yang kalau dibuat Tuhan oleh saya Nabi memang tidak bisa dilihat manusia. Sekarang Tuhanmu yang pernah mati itu mana? Mungkin kan kita tidak ganti ada. narasumber aja Uni ya. Ini nggak jelas. Iya, ini nggak ada ilmu. Dia nggak mampu menjawab, Bang. Nggak mampu menjawab dia. Kamu, saya kan bertanya. Tuhanmu yang manusia aja nggak ada zaman sekarang. Coba saya tantang umat Kristen menghadirkan Tuhannya di publik di TikTok. Saya mau debat sama dia. Kalian nanya-nanya Tuhan saya, Tuhan kalian yang berdaging aja nggak nampak. Mana dia? Tunjukin batang hidungnya sini. Biar saya diskusi sama dia. Udah, suruh naik ke sini ke TikTok. Suruh dia bikin akun. Punya kan dia? Kalau nggak mau pinjam HP kayak dia minjam keledai kemarin. Kalau dia nggak punya handphone buat beli, pinjam handphone orang lain. Suruh dia bikin TikTok. Saya mau nanya sama Yesus, dia Tuhan atau bukan? Beda dengan Allah saya. Allah saya tidak perlu menyamar-nyamar jadi manusia. Ya. Allahu Akbar. Kalau kalian bertanya, mana Tuhan lu, mana Tuhan lu? Jangan kalian bilang mentang-mentang Tuhan tidak bisa dilihat, kalian bilang tidak ada. Sama kalian mengangkangi Bapaknya Yesus yang tidak pernah terlihat. Sementara Tuhan kalian yang terlihat saja, dia tidak ada sekarang. Buktinya mana dia? Jadi kalian mau pakai definisi yang mana? Kalian mau pakai parameter kalian. Kalau parameter kalian Tuhan tidak ada karena tidak bisa dilihat, maka Tuhan kalian tidak ada. Tuhan kalian itu yang manusia cuman pernah ada karena sekarang dia tidak bisa dilihat. Ini boleh tanya nggak sama Mbak Uni? Tugas kalian bertanya saja. Tugas kalian bertanya saja. Kalau menjelaskan, saya pikir nggak usah. Nanti takutnya saya lebih paham tentang agama kalian daripada kalian gitu. Oh, begitu ya. Yes. Oh, ya, baik. Ini tadi yang saya dengar katanya Muhammad punya bapak ya? Ya, Nabi Muhammad punya ayahanda. Namanya siapa? Abdullah.
Abdullah. Hmm. Itu bagaimana bisa Muhammad punya bapak sama Abdullah, sedangkan kematian Abdullah 4 tahun baru Muhammad lahir. Mana Bagaimana bisa datanya? terjadi? Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Ya, iya, ada datanya Yang bilang kan? ya mana buka besarkan dia host, besarkan dia. Kita lihat datanya. Bukakan besarkan dia, kasih dia kesempatan. Ini maaf, ini gimana kalau Kenapa kalian selalu boker saya yang suruh cebok? Kenapa setiap kali kalian boker saya kalian suruh cebok? mulut kamu itu terlalu lebar. Kamu diam dulu nih Rifa. Ya, buka Supaya datamu. saya jelaskan, maksudnya gini. Nggak perlu ini penjelasan cara-cara- data. Mana Iya, data? Buka data. Data. Terlalu lebar kayak Mulut kau yang lebar. Kau tengok foto kau itu, mulut kau yang lebar, tebal lagi. Aku pula yang kau bilang biar jelas bibirku tipis. atas bawah kamu yang tebal. Oh, istrimu yang lebar mungkin. Mungkin mulut istrimu. Gini loh. Sekarang aku tanya. Sekarang dengar, yang lain diam. Dengar. Diam yang lain. Dengar. Diam yang lain. Izin. Dengar ya. Kau pernah gak lihat kelaminku? Ya, dengar Kelamin dulu. siapa yang pernah kau lihat? Satu-satunya kelamin yang kau lihat adalah punya istrimu. Maka kalau ada yang tebal-tebal berarti punya binimu itu. Yang lebar-lebar berarti punya binimu. Kau nggak pernah lihat kelaminku loh. Sama, semua perempuan sama kayak kamu juga. Enak aja. Kelamin bini kau yang lebar kau bilang-bilang Di mana- itu kelamin di mana kami. Kelamin perempuan beda coba. Loh, Punya beda lah kacang, kau yang bilang. punya lubang. Nah, inilah Oten, otaknya cuma kelamin. Pertama dia bawa kelamin kita disamakan dengan kelamin istrinya. Kelamin kau yang kelamin bini kau yang lebar lubangnya kau samakan dengan kelamin kami. Otak Ini bahlul. loh, otak kalian yang bahlul. Bahkan kau belum apa-apa udah bawa kelamin dari tadi. Kau bilang atas bawah mulur lebar. Kau yang otaknya kotor. Karena kitab kalian isinya kitab porno. Karena kalian diajarkan Tuhan kalian mengenal kelamin yang sebesar minyak keledai. Jakarnya seperti punya kuda. Inilah yang kalian baca tiap hari. Yeskiel pasal 23 ayat 20. Inilah kenapa kalian tuh porno otaknya kotor. Karena kitab kalian tuh isinya juga cabul. Bayangkan loh, kami umat Islam tidak diajarkan bahasa-bahasa seperti itu. Belum apa-apa sudah menyerang pribadi. Inilah kalian. Ketika saya minta data, tunjukkan data di mana ayahanda Nabi Muhammad meninggal 4 tahun setelah Nabi Muhammad itu hamil. Nggak bisa kau tunjukkan. Langsung kau bilang, mulutku atas bawah lebar. Pernah kau lihat kelaminku? Hah? Yang pernah kau lihat tuh pasti kelamin binimu dan kelamin gundik-gundikmu. Nah, mereka yang lebar mungkin. Kau bawa aku, ada-ada aja kau. Ada-ada aja kelamin biniknya yang lebar, dibilangnya pula kelamin awak. Ya kan? Secara logika kelamin siapa yang dia lihat? Nggak mungkin kelamin aku lihatkan ke dia, ya kan? Ada-ada aja Oten nih. Jadi inilah kenapa teman-teman Kristen ini terguncang menghadapi Uniripa. Pertama, Uniripa ini tajam ketika berbicara. Kenapa sebab tajam? Yesus yang ngajarkan dalam kitab Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Nggak ada cerita basa-basi kepada Oten. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan penyesat itu lebih baik batu kilang diletakkan di lehernya lalu mereka dicampakkan ke laut. Yesus yang ngajarkan. Jadi Uniripa malam ini adalah kesurupan Bible ya. Uniripa adalah implementasi Bible, di mana Tuhannya Oten sendiri bahkan membunuhi banyak orang. Untung aku nggak ikut bunuh-bunuh kalian kayak Tuhan kalian, ya. Sayang aku juga nggak mau ngikutin Tuhan kalian yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Ngapain bodoh kali aku, ya. Jadi begitu. Giliran ditanya data aku langsung mencret, bawa-bawa kelamin. Ada aja nih Oten, nggak puas-puas kau dengan kelamin binimu. Heran aku. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Maksudnya gini, tadi pertanyaan saya itu memang ada datanya, cuman begini. Ini saya mau tanya cara bagaimana supaya tidak bisa keluar dari komal ini. Saya masuk ke YouTube begitu. Makanya saya mau tanya itu. Belum Nggak ada apa-apa urusan lagi sama aku. Rifa sudah cocok itu Itu nggak ada apa urusan sama aku, masalah YouTube-mu. Nggak ada urusan sama aku. Makanya saya tanya, dijelaskan baik-baik, bukan banyak cowok kayak Jangan kau tanya tentang YouTube sama aku, nggak ada urusannya. Kau mau YouTube kek, mau apa kek, yang Nah, ku tanya sudah, kalau kau data tidak mau jawab, tuduhanmu. biarkan yang lain jawab begitu. Loh, Kasih kau penjelasan. bertanya, aku yang menjawab di sini. Kau yang bertanya tentang, kau membawa syubhat. Kau Bagaimana membawa caranya syubhat. keluar dari komal ini tetapi tidak terputus begitu. Ya udah kau belajar dulu sana, masuk TikTok baru kau bertanya. Ini aja kau nggak pandai. Ini kan tidak waras ini. Ya sama kayak Yesusmu nggak waras.
Otak kamu kan Tunjukkan. tidak waras. Bang Jeru, tunjukkan Yesus dikatakan ODGJ, Bang. Bang Jeru, tunjukkan. Besarkan Bang Jerusalem. Tunjukkan dalil Yesus ODGJ. Loh, Markus 3:21. Ya, tunjukkan kawan-kawan. Kenapa ke situ? Sama seperti Yesus. Loh, kau menuduhku ODGJ. Sama nasibku seperti Yesus yang dituduh ODGJ. Kau memang ini Apa? wanita Apa? yang terburuk di dunia ini. Oh my God. Takut. Ih, takut. Dibilang yang terburuk. Au, 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 au. Kenapa kamu Tadi bisa buka data. Oh iya iya. Bang iya. Paul. Sorry. udah buka aja? Markus 3:21. Buka Markus terserah 3:21. kalian. Bila itu ya itu terserah kalian. Coba buka datanya. Kok terserah? Iya, buka datanya. Iya ini. Nah, pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Ketika keluarganya Nah, mendengar hal itu, mereka perkataan berjalan. siapa? Itu pengakuan Sama kayak dari kau Yesus. nuduh-nuduh orang gila, Yesus pun dituduh gila sama kayak aku. Nasibku sama kayak Yesus. Betul. Aku setara dengan Itu Yesus. Ada perkataan gila di situ. Tapi Berarti Yesus gila? Itu Berarti Yesus gila? pernyataan siapa? Itu pernyataan Oh, siapa? keluarganya. Siapa orang-orang Pernyataan yang keluarganya. berkata? Pernyataan keluarganya. Mana yang lebih percaya? Keluarganya atau pernyataan orang lain? Kalau kau bukan keluargaku, kalau kau bilang aku gila karena kau benci sama aku. Kalau keluarga Yesus mengatakan dia gila, kau percaya nggak? Oke, sekarang saya tanya kamu. Oke, Kok saya nggak anggap dijawab itu dulu, kamu langsung benar. Saya oke. anggap kamu benar. Oke. Sekarang saya tanya, apakah orang gila bisa menghidupkan orang yang mati? Lah, Nabi palsu bisa. Tunjukkan Bang Jeru, Nabi palsu bisa menghidupkan orang mati. Kamu tidak usah lompat-lompat, Rifa. Ini modal debat kamu seperti ini. Kamu, Bahkan bukan orang gila, orang Nabi palsu pun bisa bermukjizat. Kamu ini Nabi kayak anak palsu. kecil. Loh, kok kayak anak kecil? Kamu orang gila, Saya menjawab, orang bahkan gila. bukan cuma Di orang sini gila, saya ada. bicara orang Oke, kecil. saya bisa tunjukkan. Identifikasi orang gila itu emosionalnya tidak. Kenapa Kamu Yesus berkata mengacak-ngacak bahwa orang jualan? Yesus Coba. gila, ya Kenapa kan? Yesus mengacak? Nah, sekarang saya tanya, orang gila bisa menghidupkan orang mati atau tidak? Sama Nabi palsu juga bisa menghidupkan orang mati. Tidak usah Bisa lari jawab. kemana-mana. Bisa, Itu orang gila kamu bisa. menolak, Bunda. Bisa. Orang gila bisa ngaku-ngaku menghidupi orang mati. Bisa. Maka kau Contoh. tunjukkan di mana bukti orang gila bisa menghidupkan orang mati. Mengaku-ngaku menghidupi orang mati bisa, cuma ngaku-ngaku bisa. Buktinya Lah, siapa yang lihat? ini Siapa kan yang ada lihat Yesus? buktinya. Mana buktinya? Coba, mana buktinya? Nah, Mana? lah dia berkata apa Unirifa? Itu pun banyak saksinya. Yang mengatakan Tuhanmu gila itu keluarganya. Kok kau marah sama aku? Nah, sekarang kau tanya, bisa nggak orang gila menghidupkan orang mati? Tuhan itu bisa gila. Punya dong. Kau ini punya otak tidak? Kalau Punya. kau punya otak, kalau kau punya otak, Tuhan Bapak punya otak pahami nggak? pertanyaan saya. Tuhan Bapak punya otak nggak? Pahami pertanyaan saya kalau kau Tuhan punya otak. Bapakmu punya otak nggak? Tuhan Bapakmu Nah, punya ini, otak nggak? modal debat kayak kalian ini tidak dipakai. Ya nggak dipakai, nggak apa-apa lah. Ngapain kami nggak mau dipakai Iya. sama kau? Kau aja yang dipakai sama Tuhanmu. Kau itu dangkal. Kau itu Iya nggak apa-apa. satu Orang gila pertanyaan mengatakan kau otak saya dangkal nggak apa-apa. Segala Emangnya penjuru. who are you? Siapa kau? Selamat malam. Mari kita Kau lihat. Kayaknya Ibu Rifa ini Mulai. terlalu apa ngomong. Jangan kayak gitulah Ibu. Terlalu Kalau apa? untuk pembawa rahmat tidak boleh begitu ngomongnya. Loh, baca kitabmu Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Bang Palopo. Jadi sorry, Pak Robert, izin Pak Robert ya. Hidungnya ketutupan. Sebentar. Maksud Izin Pak Robert ya. Izin Pak Robert, bentar, diam dulu. bukan begitu. Bentar Pak Robert. Kami bukan umat Kristen yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Dari tadi yang kurang ajar itu justru kawan-kawan Anda. Kenapa Anda tidak menasihati kawan-kawan Anda? Anda tidak berhak menasihati saya. Yang berhak menasihati saya adalah saudara muslim saya karena mereka seiman dengan saya. Kenapa Anda tidak menasihati kawan Anda yang kurang ajar dengan membahas tentang selangkangan, nabi kami yang dituduh di bawah data yang tidak jelas? Kenapa Anda tidak nasihati teman-teman Anda yang Kristen? Siapa Anda sehingga menasihati saya? Tegasnya umat Islam itu harus seperti ini. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Kalau kau serang pribadiku, aku tidak masalah. Tapi kau serang agamaku, mohon maaf. Kami bahkan diizinkan berperang kalau kami diperangi. Itu dalil Islam. Paham? Nah, perang argumentasi itu niscaya. Kenapa? Karena kalian membawa syubhat, membawa data palsu, membawa hal-hal yang tidak betul. Kami harus membantah kalian karena ini berkaitan dengan akidah. Ini Islam. Kalau Anda tidak sepakat, maka tolong tunjukkan kepada saya. Ketika Yesus membongkar orang berjualan, apakah itu beradab menurut Anda? Ketika Yesus mengatakan wanita Samaria itu anjing, apakah itu beradab menurut Anda? Ketika Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 1 mengatakan Galatia itu bodoh, apakah itu beradab menurut Anda?
Bahkan dalam kitab Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan ular beludak. Bahkan Tuhan Anda sendiri mencontohkan supaya keras kepada orang-orang yang buta mata, buta hati. Saya ini orang muslim. Muslimah ini diperintahkan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, diperintahkan untuk adil. Kalau seandainya Anda bertanya baik-baik, lalu saya menjawab, lalu kemudian Anda membawa antitesis dari jawaban saya terima dalam ranah akademik. Tadi saya hanya meminta data kepada saudara Anda bernama Marco Polo. Saya minta kepada dia, tunjukkan data tuduhan Anda terhadap Nabi kami yang katanya orang tuanya meninggal di umur 4 tahun. Tidak bisa ditunjukkan. Lalu dia katakan bahwa mulut saya di atas dan di bawah lebar. Apakah saya harus berlemah lembut kepada orang seperti ini? Tidak pernah. Kami tidak pernah diajarkan untuk lemah lembut kepada orang kurang ajar. Ada 2 metodologi. Kafir harbi dan kafir. Satu lagi apa bang? Kafir harbi dan kafir. Apa satu lagi itu? Yang boleh ditemani. Zimmi. Ya, kafir harbi, kafir seperti kalian. Zimmi. Kafir zimmi boleh ditemani, kafir harbi adalah kafir-kafir penyesat seperti kalian yang kami harus keraskan. Ya. Jadi mohon maaf, brother. Adab dalam Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kami memperlihatkan keindahan-keindahan. Birahi kalian nanti. Ya, begitu, brother. Silakan dijawab. Saya rasa nggak perlu saya jawab itu, nggak perlu. Tapi maksud aku kayak begitu, keterangan-keterangan begitu sama aja juga kau juga menyesatkan juga. Timbalah ilmu. Apa definisi penyesat? Jangan menuduh tanpa bukti. Tunjukkan definisi penyesat. Marilah kau menimba ilmumu, masing-masing punya agama. Saya jangan diajari menimba ilmu. Saya sedang kuliah. Saya tanya, Anda itu bukan suami saya. Saya tidak mau mendengarkan Anda. Anda siapa? Anda siapa saya? Saya manusia, kau juga manusia. Kenapa kau? Ya Kenapa? kau ngapain kau marah-marah sama aku? Emang kau siapa aku? Kau juga siapa Kenapa kau marah-marah sama aku? Ini room muslim, tempat kami mengedukasi umat Islam dan umat Kristen. Lalu kau siapa yang ngatur-ngatur saya? Manusia ini sama semua. Manusia sama semua. Karena saya sama, makanya saya berhak menyampaikan apa yang saya ketahui. Jangan seperti. Lalu kenapa kau tuduh aku penyesat? Kau megang kunci Kenapa surga, kau. Loh, yang Mana pasti kau? mengatakan dia masuk surga siapa? Umat Islam atau Kristen? Apa? Yang mengaku pasti masuk surga umat Islam atau Kristen? Umat Islam. Mana? Tunjukkan dalil kalau kami memaksakan bahwa kami pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Makanya dengarin dulu. Justru kalian umat Kristen yang mengaku-ngaku punya surga papa. Kalian anak Tuhan. Mau perampok, mau pembunuh, mau pemerkosa, mati masuk surga. Inilah kau. Kau bilang tadi kami punya kunci surga, sementara kau sendiri yang mengatakan pembunuh aja masuk surga dalam imanmu. Itu Kau maksud- yang punya kunci surga. Pecah perawan dipecah malam ini. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalil memecah perawan. Besok malam perawan lagi. Tunjukkan dalilnya, mana dalilnya? Bukan tunjukkan. Kenapa otak kalian selalu selangkangan? Kenapa kalian tidak jauh-jauh dari lapet otak Saya kalian? tidak tahu Kenapa kalian tidak jauh-jauh dari lapet dari tadi omongannya? Hari itulah ceramah. Robert, kenapa otakmu nggak jauh dari selangkangan lapet? Bukan. Kalian yang ngomong itu, Ustadz kalian. Kau yang ngomong itu. Kalian yang Mana ngomong itu. Ustadz mana? Kami dari tadi tidak pernah membahas lapet. Kau aja yang membahas lapet dari tadi. Kenapa kalian orang Kristen nggak jauh-jauh hubungannya dari lapet? Dari tadi kawanmu membahas tentang selangkangan. Sekarang kau juga membahas selangkangan. Kalian tidak bisa ya? Tak bisa kalian membayangkan barang-barang seperti itu, hah? Otak kalian kenapa nggak jauh-jauh dari lapet? Kenapa nggak bisa diskusi akademik? Kenapa kalian membahas lapet dari tadi? Saya tidak pernah membahas lapet. Kau saja yang membahas perawan-perawan dari tadi. Ya, kau ngatur-ngatur aku. Emang kau siapa? Tugasku di sini menjawab. Enak saja kau ngatur-ngatur. Kau lakiku bukan, kakekku bukan, bapakku bukan. Ini kau umat Islam. Kami anti penyesatan. Kami anti membiarkan orang-orang bodoh berbicara. Karena ini masuk dalam ranah undang-undang. Mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa adalah dengan tidak membiarkan penyesatan. Enak saja kau ngatur-ngatur saya. Mau ngapain saya? Mau aku belajar kayak enggak? Kayak apa urusanmu? Emangnya kau siapa aku? Enak saja ngatur-ngatur, ngancam-ngancam kau. Masuk di umat Islam kayak penjajah. Dibiarkan bicara seenaknya. Inilah kalian umat Kristen. Apa pernah kami mendapatkan hak seperti ini di room kalian? Tidak akan pernah. Haram jadah di komal kalian kami mendapatkan hak seperti kalian yang kalian dapatkan di komal kami. Kalian kami izinkan berbicara. Tapi bicara pasti nggak jauh-jauh dari lapet yang kalian bahas. Otak kalian mesum. Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown.
Soan kalian ngajarin sopan, ternyata kalian sendiri yang birahi, yang otak kalian mesum. Soan kalian ngajarin saya yang sopan. Kalian sendiri yang kayak binatang di Komal ini. Ini Komal umat Islam. Kami mengizinkan kalian bicara dan kami minta data ketika bicara. Giliran kami di Komal kalian jangankan data, jangankan hak bicara, belum apa-apa kalian kick kami. Kalian diberi hak di sini bersuara, diizinkan menjelaskan agama kalian. Bang Daniel mute. Apa? Double. Kau jangan-jangan udah ngomel-ngomel kau di belakang Pak Robert. Kau buka mic-mu itu. Aku ini diajari Yesus untuk barbar seperti ini. Tahu kalian? Yesus berkata, perempuan Samaria itu anjing. Yesus mengatakan, orang Farisi itu ular beludak. Yesus mengajarkan, apabila penyesat lebih baik batu kilangan diletakkan di lehernya lalu dicampak ke dalam lautan. Kurang barbar apa Tuhan kalian itu? Marah-marah di Komal orang Islam enak kali. Kau pikir aku takut apa? Kau nggak usah aku ada umat Islamku. Sendiri pun aku berani menghadapi kalian. Coba, saya mau belajar sama Pak Robin. Coba Pak Robin, apa artinya Tritunggal Pak Robin? Saya nggak tahu tuh. Apa sih arti Tritunggal itu? Namanya Tritunggal saya nggak mengerti. Karena saya nggak percaya kepada namanya perintah-perintah manusia, saya nggak percaya. Siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, saya nggak percaya. Saya percaya kepada Yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu siapa, Pak? Yang memberikan saya napas dan yang siapa namanya? Oleh manusia, termasuk namanya Pak siapa? Ripa, Yang Maha Esa namanya. Namanya siapa? Yang Maha Esa. Kok di mana tertulis? Oh, jadi Tuhan Anda namanya Yang Maha Esa. Iya. Yang baru ternyata. Tertulis di mana itu Tuhan bernama Yang Maha Esa? Oh, itu tertulis di dalam roh saya. Di mana? Di dalam roh saya. Oh, jadi firman Anda gitu. Iya. Oh, jadi Anda Tuhan? Bukan. Terus Anda siapa? Yang di dalam hidup saya ini adalah milik Tuhan. Jadi ini yang memberikan saya wewenang. Yang menulis di roh Anda siapa? Yang Maha Esa. Yang Maha Esa ini ada di dalam diri Anda? Iya. Oh, berarti Tuhan Anda lagi nongkrong dalam diri Anda gitu? Iya, benar. Oh, jadi Anda sekarang ini ada kesurupan Tuhan? Iya, nggak bisa saya dinilai sama Ripa, nggak bisa saya dinilai sama Pak Loko juga. Tapi Tuhan Anda ada di dalam diri Anda. Ikut kemana pergi? Ke toilet ikut juga? Ikut. Oh, jadi pas Anda boker, Tuhan Anda ikut boker? Iya, ikut. Semua ikut. Iya. Betul. Nggak ada yang bisa ngelawan Anda. Cuman Anda satu-satunya. Kalau nggak ada itu kan bisa kemana-mana. Jadi pas Anda makan, Tuhan Anda ikut makan? Iya, jelas. Iya, nggak ada yang ngelawan Anda. Betul. Saya akui Bang Zuma pun nggak akan bisa ngalahkan Anda ini. Ini yang ketawa di bawah diblokir ya. Yang ketawa di bawah diblokir aja. Ya, blokir aja gitu. Kalau yang ketawa itu namanya. Iya. Jadi Pak Robin ini mengikuti ajaran Yang Maha Esa. Apa sih pengajaran Yang Maha Esa ini, Pak? Yang Maha Esa itu pengajarannya jangan berdebat, jangan memaki orang lain. Di mana ada tulis jangan berdebat? Ini jangan memaki orang lain. Ketika orang memaki kita belajar mengampuni seperti yang diampuni oleh Yang Maha Esa kan? Loh, ketika mana tertulisnya itu? Tertulisnya di dalam roh Anda? Iya. Oh, dan itu pengajarannya cuma manusia. Oh, nggak ada yang boleh tahu. Anda doang yang tahu. Iya, hanya Ruh aja yang Maha Esa yang tahu. Cuman Anda doang aja. Waduh, pilih kasih Tuhan Anda ini. Saya dengan Yang Maha Esa yang tahu. Cuman Anda doang. Waduh. Iya. Berarti Anda doang orang pilihan Tuhan ya? Ya amin lah kalau memang gitu. Oh, yang lain nggak ngikutin berarti? Iya. Oh, alah. Berarti Tuhannya cuma pilihan sendiri ya? Kan ini saya bukan seorang apologet atau seorang pendebat gitu loh. Jadi kalau nanti saya mungkin menjelaskan, tapi mungkin kalau susah dimengerti tolong dimaklumi, itu aja. Ya Pak Solo, kita sama-sama belajar Pak ya, saling mengisi. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Saya cuma mau bertanya aja ya, ini soal konsep keselamatan aja. Kalau di dalam Islam itu bisa dijelaskan ya secara singkat dan mudah dipahami lah. Gitu. Ya enak nih. Konsep keselamatan di dalam keislaman. Pak. Iya.
Oke. Ya udah itu aja. Itu aja. Jadi poinnya Bapak ingin bertanya tentang konsep keselamatan di dalam pemahaman Islam. Betul Pak Solo? Oke, betul. Ya di dalam Baik. Islam sendiri. Oke, makasih Pak ya. Saya salut dengan Anda. Saya beri aplaus dulu karena Anda sopan naik ke room saya. Terima kasih Pak. Standby. Silakan Umi. Oke. Masya Allah. Lumayan dari tadi ya kita dipusingkan dengan teman-teman Kristiani yang terguncang. Nah, kali ini kita ditanya pertanyaan yang cukup bagus, soterologi ya, konsep keselamatan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep keselamatan ini ada kaitannya dengan janji dari entitas yang kita sebut dengan Tuhan. Maka pertanyaan yang layak yang harus diucapkan oleh teman-teman Kristiani kepada kami umat Islam adalah, apa syarat untuk masuk surganya umat Islam? Maka jawabannya secara singkat, padat, dan jelas dari Al-Quran akan saya bacakan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini dalil Al-Quran. Ini landasan berfikir kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Aku akan memberikannya jannah. Maka secara eksplisit kami diberitahu untuk selamat di dalam perspektif Islam harus beriman dan beramal soleh. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya. Semoga mudah dipahami. Oke, jadi sejauh apa itu kita harus beramal soleh itu? Semampu Sebanyak Anda. Apa maksudnya? Sebanyak apa? Dosa dan pahala tidak ada manusia yang bisa menghitung. Kalau kita bicara pahala, sebanyak apa pahala? Perhatikan baik-baik. Dosa dan pahala adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lihat dengan mata, tidak bisa Anda pegang dengan tangan, tidak bisa Anda timbang, tidak bisa Anda ukur, tidak bisa Anda perkecil, perbesar sendiri karena Anda tidak mengetahui. Tetapi dosa dan pahala adalah apa yang diberikan oleh Allah atas apa yang Anda lakukan. Maka istilah yang disebut oleh kita sebagai warga negara Indonesia adalah dosa dan pahala. Nah, yang tahu besar kecilnya hanyalah Allah, karena Allah lah yang mampu menghapusnya dan Allah lah yang mampu menambahkannya. Maka nanti ketika di yaumil hisab, umat Islam akan diperlihatkan dalam catatan-catatannya amalan-amalan apa saja yang sudah dilakukan, sejauh mana. Dalam Islam kami memahami bahwa Allah tidak pernah mempersulit hamba-hamba Allah, karena kami mengupayakan apa yang kami upayakan sejauh sekemampuan kami. Begitu. Oke, jadi kalau tidak ada yang tahu, itu berarti tidak ada kepastiannya. Kepastian itu hanya datang dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan. Karena kalau manusia sudah bisa memastikan, maka dia bisa bermain-main dengan kepastian itu. Contoh, seandainya saya tahu dosa saya sudah ada 30, maka pahala saya misalnya ada 100. Ngapain lagi saya berbuat baik? Saya tahu dosa tidak akan bisa mengejar pahala. Ini kalau kita berbicara tentang matematik ya, ilmu eksak, ilmu pasti. Tidak ada kepastian, Pak. Yang bisa memastikan hanya Allah. Karena yang tahu hanya Allah. Bagaimana isi hati manusia. Manusia yang layak masuk surga itu adalah atas penilaian Allah. Karena yang tahu seseorang itu berbuat baik karena Allah hanya manusia dan Allah itu sendiri. Jangan berkata bahwa orang terlihat baik oleh pandangan manusia itu betul-betul baik. Contoh, ketika ada Baim Wong menyalurkan hadiah 2 miliar kepada seluruh bangsa Indonesia. Apakah dia terlihat baik? Yes, terlihat baik. Apakah betul-betul baik? Belum tentu. Karena dalam Islam, amalan itu diikat oleh niat. Innama a'malu biniat. Jadi ketika niatnya untuk mencari sudut pandang orang lain, penilaian orang lain, itu tidak ada kaitan dengan amalan soleh. Karena amalan soleh itu segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hanya beramal 20.000, tapi karena niatnya untuk Allah, maka dia lebih mendapatkan layak surga dibandingkan orang yang bersedekah 2 miliar tapi niatnya karena untuk ria atau dilihat, dipandang baik oleh orang lain. Begitulah konsep dalam Islam, Pak. Dalilnya mana? Kami dapat apa yang kami upayakan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Begitu. Gitu ya. Apalagi ya yang saya mau tanya ya. Jadi gini, kalau misalkan ini kita percaya ya kalau kita semua ini kan adalah orang berdosa, betul ya? Betul. Sebentar. Orang berdosa itu tidak pernah kami bisa mengatakan kalian orang berdosa. Karena kata-kata berdosa dan berpahala itu sudah saya katakan. Tidak ada satupun dari kami yang berhak mengatakan, karena itu hak prerogatif Tuhan. Kami tidak bisa menghakimi diri kami dan menghakimi orang lain, brother. Tapi kalau saya katakan saya pernah berbuat dosa, yes, saya pernah berbuat dosa. Saya tidak bisa mengatakan Bang Palopo orang berdosa. Karena saya tidak tahu, jangan-jangan Allah telah menghapuskan dosa-dosanya tadi pagi. Saya tidak tahu Allah telah menghapuskan dosa-dosanya sejam yang lalu. Maka saya katakan dia masih berdosa. Wah, lancang sekali mulut saya.
Jadi saya tidak bisa mengatakan bagaimana orang lain, tapi saya bisa mengatakan saya pernah berbuat dosa. Gitu saja. Oke, saya pernah berbuat dosa. Berarti Yes. hukuman untuk hukuman karena telah berbuat dosa itu ujung-ujungnya tetap neraka ya? Andai Anda tidak bertobat, maka Allah berikan kepada Anda satu kesempatan bertobat. Makanya Anda tidak langsung dimatikan ketika Anda berbuat dosa. Orang yang mati dalam dosa maka auto neraka. Tapi ketika Anda diberikan kesempatan untuk hidup panjang, Allah menunggu pertaubatan Anda. Maka dalam Islam kami diperintahkan untuk tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Tentang keselamatan. Dalam Islam bagaimana cara supaya selamat ketika Anda sudah banyak berbuat dosa? Bertaubat. Taubat artinya apa? Membenci perbuatan yang sedang berlangsung, yaitu perbuatan yang dibenci oleh Allah, kemudian berhenti dari perbuatan itu, dan kemudian tidak akan pernah kembali dan membenci perbuatan itu, lalu menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu definisi taubat dalam Islam. Bukan dengan mengatakan aku berhenti, aku bertobat. No, berkata bertaubat artinya adalah deklarasi pertaubatan. Itu hanya bilisan. Maka dia akan dikatakan bertaubat ketika ditunjukkan dengan perbuatan. Caranya seperti apa? Tidak mengulangi perbuatan itu dan kemudian menggantinya dengan perbuatan-perbuatan soleh. Itu yang disebut dengan taubat. Taubatan nasuha. Gitu, brother. Dan itu kenapa hanya Allah yang tahu siapa seseorang itu yang layak dihapus dosanya. Karena Allah yang tahu apakah dia betul-betul bertobat atau tidak. Karena pertaubatan itu berkaitan dengan hati. Tidak ada satu manusia yang bisa menilai hati orang. Tidak ada kita diberi ilmu untuk menjengkal hati seseorang. Bahkan ilmu psikologi pun tidak ada yang dapat menembus kolbu. Hanya Allah yang tahu isi hati seseorang. Apa ketika dia berkata, saya bertobat? Itu cuma deklarasi tobat. Tapi apakah betul-betul bertobat? Tergantung implementasi dari kata-kata dia. Karena iman dalam Islam artinya adalah ikrar bilisan. Pertama diucapkan dulu. Kedua ditasdik bil kolbu, dibenarkan dalam hati. Baru diamala bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Baru itu yang disebut dengan iman. Begitu. Silakan. Saya rasa sudah cukup lah. Ya. Bisa dipahami, brother? Bisa. Oke. Make sense or not make sense? I don't know sih. It's okay. Oke. Jadi dapat poinnya Uni ya, secara simpel konsep keselamatan di dalam Islam untuk meraih surganya Allah yaitu jauhi larangannya dan ikuti perintahnya. Udah gitu aja barangkali, Bang. Anda berminat? Berminat apa nih maksudnya? Langsung aja. Langsung Anda berminat. Langsung aja, Anda berminat? Ya enggak. Jadi gini. Islam itu adalah agama yang sejak kedatangannya selalu tidak mementingkan jumlah, tetapi mementingkan kualitas, ya. Saya masih ingat bagaimana baginda Rasulullah dengan para sahabat berjumlah 300 orang mengalahkan 3.000 orang-orang yang memerangi mereka. Karena ada kualitas dari para umat dan sahabat pada waktu itu. Ketika umat Islam sudah mulai banyak, bahkan kata Rasulullah bak buih di lautan, justru pada saat itulah umat Islam seperti digerogoti oleh ulat. Maka dalam Islam ini kami tidak memprioritaskan jumlah, tapi memprioritaskan kualitas. Karena sejak semula datang Islam itu bukan memprioritaskan jumlah, tapi kualitas. Untuk apa banyak, tapi bak buih di lautan? Lebih baik sedikit tetapi berkualitas. Maka itu lebih mengguncang dunia ketimbang yang banyak tapi bak buih di lautan. Itu Islam. Masya Allah. Baik. Tapi begini Uni, ketika ada tetangga saya loh nih yang mengatakan bahwa udah kamu ikut saja aja, pasti surga. Ini bagaimana? Tapi saya sepakat dengan Uni. Namanya kita manusia, besok saya bisa berubah kan gitu. Iya, saya juga bisa. Saya juga bisa, Bang Palopo. Ayo ikut saya, sembah kaki saya, kalian masuk surga. Percaya nggak? Ah, itu dia tuh. Kalau saya nggak pakai akal, saya percaya aja. Gitu. Itu dia. Jadi surga itu adalah sebuah yang dijanjikan, belum bisa dieksperienkan. Tetapi bukan berarti sesuatu yang belum bisa dibuktikan itu sama sekali tidak terbukti. Itu ingat nggak cerita dulu film The God Must Be Crazy yang di Afrika itu ada turun botol Coca-Cola, akhirnya dia dianggap Tuhan, itu dibawa-bawa. Iya kan? The God Must Be Crazy. Baik. Izin saya bisa bertanya nih ya kepada Pak Solo. Silakan lanjut Bang Palopo. Ya, Pak Solo. Iya.
Boleh saya tanya Abang tanpa mengurangi rasa hormat saya dan tidak maksud untuk menyinggung keimanan Anda. Saya ingin bertanya, kenapa Anda memilih Kristen? Silakan. Memilih Kristen dalam artian kalau sejak lahir sih sudah Kristen, Pak. Karena faktor sejak lahir aja. Ya setelah saya dalami atau maksudnya saya mengikuti, ya kenapa tidak ada salahnya? Ya. Satu lagi Pak. Semua agama kan baik lah intinya. Baik. Seberapa sering Anda membaca Bible? Tidak terlalu sih. Tidak terlalu. Lalu menurut Bible, siapakah Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus. Yang Anda baca. Yesus menurut Yesus. Tapi saya agak ini Bang Palopo, sebelum kita bertanya tentang Yesus, sebelum Yesus. Tadi Solo bilang begini, menurut Solo semua agama baik, betul ya? Betul. Saya itulah intinya kan seperti itulah. Lanjut nih. Ya, karena begini brotherku. Kalau kita katakan semua agama baik, maka apakah kamu sepakat dengan saya bahwa baik itu belum tentu benar? Baik belum tentu benar. Yes. Ya. Sepakat. Sepakat. Nah, kalau kita bicara bahwa semua agama baik itu adalah sisi subjektivitas masing-masing. Contoh, penyembah Sai Baba menurut mereka itu baik menyembah Sai Baba. Penyembah botol kecap menurut mereka itu baik. Penyembah roh menurut mereka itu baik. Bahkan penyembah saya menurut mereka itu baik. Artinya, baik itu belum tentu benar. Kamu lebih memprioritaskan yang mana? Yang baik atau yang benar? Prioritaskan yang mana? Yang baik atau... Dua-duanya lah, baik dan benar. Baik itu subjektivitas, karena baik itu perspektif masing-masing nanti berbeda. Contoh, di Bali, baik menurut mereka tidak menggunakan pakaian yang tertutup. Karena dulu tradisi Bali itu memperlihatkan dada perempuan. Sama seperti di Afrika. Di Kutub Utara, baik adalah ketika ada saudara atau teman laki-laki dari suami itu boleh dilayani di dalam kamar. Di Vietnam, baik itu adalah memakan jenazah orang yang dituakan supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka menurut kamu itu baik tidak semua yang saya sebutkan contoh peradaban yang pernah ada? Bahkan di tanah Batak dulu mereka para pemakan manusia itu menurut mereka baik. Menurut kamu baik tidak itu? Mungkin definisi baiknya ini baik yang positif. Nah, kayak seperti itu. Karena baik itu menurut perspektif masing-masing brother, maka tidak bisa dikatakan semua yang baik menurut orang-orang itu benar. Contoh, para LGBT, mereka mengatakan hubungan mereka sesama jenis itu baik. Karena menurut mereka baik. Jadi kalau kita bicara baik itu perspektif masing-masing, tapi kalau bicara kebenaran itu ada parameternya. Apa yang disebut dengan kebenaran? Sebuah klaim yang koheren dengan realitas. Contoh, saya katakan, saya ini seorang army atau tentara. Benar atau tidak? Tidak benar, karena saya memang bukan seorang army. Saya akan dikatakan benar seorang tentara ketika saya bisa menunjukkan KTA saya. Sama ketika dikatakan bahwa agama ini agama yang baik, itu menurut si penganut agama. Tapi menurut penganut agama lain tidak, maka ini bukan kebenaran universal. Saya mengajak Anda untuk berpikir critical thinking, bahwa yang disebut dengan benar itu secara definisi adalah adanya kesesuaian. Maka kalau ada kesesuaian, ada koherensi dalam setiap argumentasi, maka bisa dikatakan benar. Contoh teori kebenaran. Salah satunya adalah kebenaran performa. Ketika seorang dokter menceritakan, ini dokter bedah jantung, menceritakan tata cara bedah jantung, dia bisa dibenarkan karena dia seorang dokter. Maka seorang tukang cilok tidak bisa dibenarkan ketika menceritakan bagaimana cara bedah jantung. Nah, kebenaran yang koheren. Ketika tadi saya katakan saya adalah seorang army atau tentara, saya dibenarkan kalau saya bisa menunjukkan KTA saya. Tapi kalau saya tidak mampu tunjukkan KTA saya, makanya saya pendusta. Atau kebenaran subjektivitas.
kebenaran dari sisi pribadi masing-masing. Saya bisa dibenarkan itu, tapi dalam ranah subjektivitas, bukan secara universal. Atau kebenaran yang istilahnya konsensus, kebenaran berdasarkan keputusan bersama, bahwa kita sepakat definisi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kita sepakati itu, maka itu bisa dikatakan kebenaran. Nah, Anda bicara di sini berdasarkan kebenaran atau kebaikan. Karena kalau kebaikan itu masuk dalam ranah subjektivitas, bukan masuk ranah universal. Maka ini tidak bisa masuk dalam ranah akademik. Karena ini masuk dalam ranah asumsi pribadi, begitu. Ya, tapi kan kita bicaranya dalam konteks beragama lah. Agama mana sih yang mengajarkan membunuh, mengajarkan Tidak ada. berzina? Brother, tidak ada agama yang mengajarkan berzina. Tetapi apakah ada agama seperti Islam yang membatasi mana zina, mana yang tidak berzina? Coba jawab. Gimana? Apakah ada agama seperti agama Islam yang memberikan definisi dan batasan apa yang dimaksud berzina dan apa yang tidak dimaksud berzina? Nah, itu saya tidak tahu ya. Kalau Nah, Islam. ini dia. Kalau seandainya kamu bertanya, apakah ada ajaran yang mengajarkan membunuh? Saya bisa menunjukkan Tuhan yang mengajarkan cara membunuh dengan baik dan benar. Mau saya tunjukkan dalilnya? Buka Ulangan pasal 2 ayat terakhir. Di situ perintah Tuhan apa? Tumpaslah, bunuhlah. Ada. Adakah di Al-Quran? Ada di Al-Quran. Tapi bagaimana diksinya? Diizinkan kalian berperang apabila kalian diperangi. Relevan tidak dengan keadaan sekarang? Relevan. Karena Pak Jokowi pun berkata, diwajibkan seluruh umat bangsa Indonesia berperang ketika diperangi. Relevan dengan ajaran Islam. Tapi bagaimana dalam kitab Anda? Apa kata Tuhan Anda? Tumpaslah suku Amalek dengan semua anak-anak kecil di dalamnya dan binatang hewan ternak. Artinya ada Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh. Jadi kalau ada pengajaran dari Tuhan, itu disebut dengan pengajaran, maka saya bisa katakan Kristen adalah ajaran yang memerintahkan untuk membunuh, menggenosida. Itu dalilnya ada. Tapi kalau Islam bagaimana? Adakah perintah di dalam Islam? Bunuhlah seluruh Bani Israel, bunuhlah seluruh orang Kristen. No, never ever ever. Tapi bagaimana dalam kitab Anda? Dalam kitab Anda diperintahkan tumpaslah, bunuhlah anak-anak kecil, istri-istri perempuan-perempuan yang sudah tidak perawan, tapi sisakan yang perawan. Buka Bilangan pasal 31 nomor 18. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, ada tidak ajaran yang mengajarkan membunuh? Ada, ajaran Kristen. Lalu ketika saya bertanya kepada Anda, tunjukkan ajaran Kristen beda antara zina dan tidak zina. Begitu brother, saya mengajarkan Anda ini karena saya 6 tahun belajar Kristologi, teologi dan juga Islamologi. Saya membaca kitab-kitab Anda. Tuhan Anda sebelum berinkarnasi menjadi manusia adalah Tuhan yang sangat bengis. Bahkan kalau kita pakai body count, 2 juta yang langsung dibunuh oleh Tuhan, bahkan miliaran yang tidak langsung dibunuh oleh Tuhan. Itu tertulis. Nama-namanya bisa saya sebutkan orang yang dibunuh oleh Tuhan secara langsung. Onan, Uza, anak-anak kecil yang mengejek Elia ketika mengatakan botak-botak naiklah botak. Anak-anak kecil di Yesaya 14 ayat 21 yang diperintahkan, dirikanlah tempat pembantaian untuk anak kecil karena kesalahan anak moyangnya. Ini ajaran Tuhan. Tuhan yang mengajarkan untuk cara membunuh yang baik, caranya yang paling baik dan benar. Dengan cara apa? Tumpaslah, bunuhlah, dengan tidak menyisakan bahkan hewan ternak sekalipun. Ada dalam kitab Samuel, ada dalam kitab Bilangan, ada dalam kitab Ulangan. Semuanya tertulis dengan indahnya. Coba buka. Pertama sekali Tuhan Anda mengajarkan Bani Israel untuk membunuh dan menumpas. Itu ada dalam Ulangan pasal kedua. Silakan dibuka. Tapi bukannya dalam 10 perintah Tuhan itu dilarang membunuh ya? Nah, inilah kontradiksinya Tuhan Anda. Di sisi lain dia melarang untuk membunuh, di sisi lain dia perintahkan orang untuk membunuh. Makanya saya tanya, bagaimana menurut Anda tentang sifat Tuhan yang tidak konsisten ini? Apakah layak disebut sebagai Tuhan? Ya mungkin beda ini kali ya, karena saya tidak terlalu mempelajari Alkitab ya. Oke, Bang Palopo teman-teman tolong dibantu Mungkin Ulangan beda pasal kedua ayat konteks aja terakhir. mungkin ya. Ya, konteks apapun, intinya Tuhan Anda pernah mengajarkan Bani Israel untuk membunuh. Apakah seperti Tolong yang tunjukkan. Umi bilang kali mungkin sedang perang atau saya tidak tahu juga sih. Nah, saya bisa tunjukkan ini tidak sedang berperang ya. Coba tunjukkan teman-teman Ulangan pasal kedua dan juga perintah untuk menggenosida. Teman-teman Pak Bang Paul, tunjukkan saja salah satu ayat di mana tidak ada perang tapi diperintahkan untuk membunuh orang-orang di situ. Aduh. Ayatnya tuh. Ulangin berapa tadi? Ulangin. Buset dah. Tolong ya teman-teman jangan main report dong. Kita lagi edukasi ya. Janganlah begitu suka nge-report saudaraku. Kalau Anda tidak senang boleh di skip ya.
Kalau Anda senang ya bertahanlah di bawah, cuman jangan ngeripot sayangku. Aduh, hai. A few moments later. Ya, silakan. Yang paling jelas itu di Ulangan pasal kedua di akhir-akhir itu tidak ada konteks peperangan. Justru Bani Israel yang dipersiapkan untuk memerangi. Bahkan ketika ada perintah untuk berdamai dalam kitab Anda, maka orang itu ketika berdamai bahkan diperintahkan untuk bekerja rodi. Ya, saya bisa tunjukkan dalam kitab Anda itu Tuhan bukan karena berperang, tetapi karena membalaskan dendam. Ya, saya bisa tunjukkan beberapa ayatnya. Silakan pelajari konteks ayat itu. Banyak peperangan terjadi dalam kitab Anda, perintah Tuhan untuk membunuh, memerangi. Anda boleh belajar konteks itu, silakan. Bukankah ayat kitab Anda itu bisa Anda akses sama seperti kami mampu mengakses kitab Anda? Maka tunjukkan saja, silakan saja tunjukkan apakah itu konteksnya berperang atau tidak. Ya. Karena saya sendiri pembaca. Bilangan 31:12, Lukas 19:27. Banyak sekali. Matius 10:34, Matius 10:35, 2 Samuel 15:3. Jadi temanku, my brother, begini, Anda tahu tidak aliran Marsionisme? Suruh tahu tidak? Coba kamu telusuri, kamu lihat jurnal Marsionisme. Orang-orang Marsionisme adalah orang-orang yang membedakan antara Tuhan Perjanjian Lama dengan Tuhan Perjanjian Baru. Karena jujur secara naluri, Tuhan Perjanjian Lama berbeda karakter dengan Tuhan Perjanjian Baru. Bahkan lebih ekstrim Marsionisme yang ada di TikTok mengatakan Tuhan Perjanjian Lama itu adalah iblis. Dan kenapa? Para pendeta itu adalah agen iblis. Ya. Kenapa orang Marsionisme itu dikatakan bidat? Masalahnya kita tidak tahu parameter kebenaran dalam pernyataan bidatnya orang Kristen. Karena kalian saling membidatkan. Masalahnya adalah orang Marsionisme ini dibenarkan secara nalar. Karena memang karakter Tuhan Perjanjian Lama dengan Tuhan Perjanjian Baru berbeda. Contoh, ketika ada seorang nabi diejek oleh anak-anak kecil, Tuhan Perjanjian Lama membunuh dengan menghadirkan beruang, mencabik-cabik anak kecil tersebut. Itu bukan konteks perang, brother. Kemudian, ketika diperintahkan kepada Yosua untuk mendatangi sebuah daerah, lalu digenosida daerah itu bukan konteks perang. Perang itu adanya perlawanan dulu, baru kita bertahan. Diperangi dulu, baru boleh berperang. Bukan memerang dulu, lalu mengatakan itu berperang. Itu artinya memerangi. Beda, coba bahasa Indonesianya. Diperangi, melawan, artinya kita sedang berperang. Melawan orang yang memerangi kita. Tapi berperang dalam konteks memerangi, itu kita yang memulai perang. Dalam kitab Anda, Tuhan Anda yang maju berperang melawan suku Amalek turun-temurun. Karena Tuhan Anda tidak suka dengan suku Amalek. Nah, suku Amalek itu pernah mengganggu orang Bani Israel. Tapi yang dilawan siapa kemudian? Perhatikan di kitab Anda, baca betul-betul baik. Saya tidak perlu mengajarkan Anda kitab Anda. Tentu Anda tidak akan percaya kepada saya. Oleh karena itu lebih baik pelajari kitab Anda. Coba Bang Paulo, siapa Bang yang punya akses kitab sucinya teman Kristiani yang aplikasi yang tadi siapa? Bang Paul ya? Coba Bang Paul. Coba Bang Paul bukakan aplikasi tadi. Coba masuk ke ranah searchingnya. Coba buka aja dulu Bang. Buka aja dulu aplikasinya Bang. Yang TB, terjemahan baru. Biar saudara kita melihat. TB. Nah, coba klik tumpas Bang. Tumpas. Tumpaslah. Coba klik. Coba tumpaslah Bang, bukan ditumpas, tumpaslah, pakailah, tumpaslah. Baru klik itunya yang gambar itu kaca pembesarnya. Udah. Oke. Mundurkan, pelan-pelan kita scroll. Pelan-pelan. Ulangan 13:15. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Salahnya hewan apa coba? 1 Samuel 15:3 naik Bang. Pelan-pelan naikkan Bang. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun. Taruhlah ini berperang ya. Apakah mungkin anak-anak yang menyusui ikut berperang? Lanjut, pelan-pelan Bang. Naikkan pelan-pelan Bang. Kita perhatikan semua data. Lanjut. Itu kan semua banyak itu. Lanjut Bang. Lanjut.
Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Lanjut bang. Majulah ke negeri Meratai, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pakot, bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikian firman Tuhan. Lanjut bang. Kalnya genosida ini diawali dari sini. Lanjutkan bang. Lanjutkan. Lanjut. Nah, hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju jira. Jangan merasa sayang akan taruna-tarunanya. Tumpaslah segala tentaranya. Oke, ini konteks berperang. Lanjut. Habis. Bunuhlah sekarang bang. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Di ayat ke-18-nya yang perawan dibiarkan hidup. Ulangan 13 ayat 9. Tapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Ini hukuman bagi orang-orang yang Tuhan hukum. Ulangan 13:15. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya. Ini genosida. Hakim-Hakim 8:20. Katanya kepada Yeter, ini lanjut. Yang Tuhan berfirman aja. Terus nih. Nah, udah. Oke, udah banyak sekali itu. Jadi inilah dalil kitab suci kalian. Tuhan kalian yang mengatakan. Apapun konteksnya, maka silakan pelajari konteksnya. Apakah itu betul ada yang kondisi berperang atau tidak? Ada yang kondisinya tidak sedang berperang. Dalam ulangan pasal kedua, contoh. Buka ulangan pasal kedua, bang. Gini ya, dengar. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Lanjut bang. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka. Ini menariknya ya. Pertama, Tuhan Bani Israel melarang untuk melawan orang Moab dan juga bangsa lain. Lanjut di bawah. Artinya Tuhannya Bani Israel ini mampu mendamaikan manusia sesungguhnya. Lalu coba perhatikan. Negeri ini pun dikira orang negeri Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tapi orang Amon menyebut mereka Zamzumim. Ini juga tidak boleh dilawan. Lanjut bang. Artinya Tuhannya mampu mendamaikan manusia untuk melarang manusia untuk bertengkar. Tapi apa yang terjadi? Lanjut. Lanjut bang. Ayat 22, 23 lanjut. 24 lanjut. Nah, stop 24. Bersiaplah kamu berangkat dan berseberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon Raja Hashibon. Nah, ini Tuhan kalian yang menjadi asbab orang berperang. Dengar ya. Bersiaplah kamu berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon Raja Hashibon, orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Ini penjajahan. Tuhan mengajarkan manusia untuk menjajah. Turunkan lagi bang. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu. Bayangkan Tuhan sendiri yang menjadikan manusia sombong seperti Bani Israel, takut kepada Bani Israel, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Lanjut. Riwayat peperangan melawan Sihon. Nah, kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hashibon, menyampaikan pesan perdamaian. Bayangkan, Tuhan bermain-main di sini. Itu Musa ingin berdamai dengan si Sihon. Tapi apa yang terjadi? Izinkan aku berjalan melalui negerimu, aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya. Lanjut bang ke bawah. Ini menariknya di sini nih. Ya, Musa lebih bijaksana daripada Tuhan. Musa meminta kepada Raja Sihon untuk berdamai. Jualah makanan kepadaku. Lanjut 29 bang. Lanjut ke ayat 29. Seperti yang diperbuat. Lanjut 30. Nah, baca yang 30-nya bang. Yang 30 penting itu. Nah, coba perhatikan. Tetapi Sihon, Raja Hashibon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala. Jadi Sihon itu yang kurang ajar itu, yang menjadikan dia kurang ajar Tuhan kalian, supaya dia dikalahkan oleh Bani Israel. Jadi artinya yang membuat manusia berperang itu Tuhan kalian, bukan manusia. Buktinya Tuhan kalian bisa mendamaikan manusia. Jangan melawan ini, jangan melawan itu. Tapi ketika Tuhan kalian ingin membunuh si Sihon, ya, apa yang terjadi? Dibuatnya si Sihon ini hatinya keras. Ini kejam sekali, brother. Hanya ingin si Sihon ini dikuasai oleh Bani Israel supaya Bani Israel terlihat perkasa. Begini kalian bilang ajaran kasih. Si Solonya kabur nih. Oh iya ya.
Dor. Nyungsep ke bawah. Ya, semoga kalian lebih banyak belajar kitab kalian lagi dan menunjukkan kalian punya Roh Kudus. Saya tidak minta kalian tidak punya adab, saya maklum. Kalian tidak punya ilmu, saya maklum. 6 tahun saya menghadapi orang-orang seperti kalian. Tapi saya cuma minta, sejak 6 tahun yang lalu saya hanya ingin mendengarkan umat Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.